Alhamdulillah sudah Alhamdulillah diundang. sudah hadir di podcast kita. Kejadian apa yang kemudian menjadikan Mas Angga itu sekarang lebih menjadi orang yang tidak introvert lagi? Cari di IG dapat, cari di Facebook dapat. Kalau perlu cari di Friendster barangkali juga masih ada gitu ya. Nah itu. Kalau saya bertahan seperti ini, saya tidak bisa jadi apa-apa. Keluarga saya bagaimana? Jadi kalau menurut saya faktor penghambat itu cuma dua. Ketakutan, kedua kemalasan. Menurut saya tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Karena pengusaha itu ada karakter orangnya. Teman-teman. Subscribe loh ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas dalam acara podcast Peduli Gen Z. Ya, podcast ini diselenggarakan untuk sharing pengalaman, kisah inspiratif dan kisah sukses dari narasumber. Bersama kita telah hadir praktisi ekonomi. Selamat datang Mas Angga. Ya, Alhamdulillah sudah diundang. Alhamdulillah sudah hadir di podcast kita. Semoga apa yang kita bicarakan nanti, apa yang kita bahas nanti dapat menginspirasi generasi penerus ya, dan harapannya sih bisa membuat generasi kita ini memiliki pandangan yang lebih mantap lagi untuk mempersiapkan dirinya nanti di jenjang setelah lulus sekolah seperti itu. Sebelum saya mendatangkan beliau ini, tentunya kita juga ada sedikit stalking ya, sampai beliau ini bertanya-tanya kok dapat foto saya dari mana gitu kan. Syukurnya alhamdulillah saat ini untuk media sosial itu cukup mudah ya, tinggal cari nama lengkapnya siapa gitu bintang tamu yang akan kita datangkan, cari di IG dapat, cari di Facebook dapat, kalau perlu cari di Friendster barangkali juga masih ada gitu ya. Nah itu, beliau pun agak terheran-heran dapat foto saya dari mana. Oh, jangan diremehkan, manajemen kita ini luar biasa gitu ya. Seperti itu. Termasuk lagi-lagi dari stalking juga, Mas Angga ini hobi membaca. Iya. Buku apa yang di situ kemudian dijadikan sama Mas Angga sebagai inspirasi atau yang menjadi panduan hidup mungkin? Kalau panduan hidup, ya buku yang paling menjadikan Menginspirasi. menginspirasi ya pasti Al-Quran lah ya. Pedoman utama ya, paling utama pasti itu. Tapi kalau bicara senang membaca, iya, saya kurang tahu kenapa dari itu, memang sudah bawaan dari SD kali ya. Sudah lampunya saya senang lihat buku, apa ya, lihat kalau ada pengalaman-pengalaman. Jadi ibarat gini, kita tidak perlu ke satu tempat rasakan pengalaman, dengan baca buku itu sudah bisa dapat pengalaman baru gitu. Makanya saya senang. Dan saya herannya itu ternyata kebiasaan itu begitu nular. Ternyata anak saya sekarang senang baca. Iya, harus rutin, mungkin sebulan sekali harus nyarikan buku baru. Saking menular ya kayak gitu, ternyata begitu. Cuma kalau saya senang baca buku ya, cuma baca bukunya itu mungkin tidak terlalu spesifik apakah judul ini, cuma saya lebih senang baca yang apa ya, psikologi ya. Lebih kecenderungan karena lebih, mungkin kalau saya punya bahasa itu lebih gampang ngurus barang daripada mengurus orang. Oke. Barang mati ya. Barang mati ya. Misalnya barang mati, kalau kita mau ngapa-ngapain pasti nurut ya kan, nggak mungkin melawan ya. Tapi ternyata kalau manusia itu punya banyak jenisnya. Ada bahkan ada kan ya, manusia itu kita bisa dibedakan berdasarkan karakter gitu. Nah, ternyata jadi manusia itu dalam satu sisi rumit tapi menyenangkan untuk dipelajari. Nah, itu yang saya senang baca-baca buku seperti itu. Psikologi ya. Daerah Karena karakter orang itu beda-beda, ngadepin orang satu dengan orang yang lainnya tentu dengan cara yang beda juga ya. Mungkin Mas Doni nggak tahu ya, ini ya. Saya dulu tuh aslinya pemalu. Introvert. Kalau bahasa sih introvert ya. Introvert ya. Cuma banyak yang nggak percaya sekarang. Kalau saya dulu zaman sekolah, saya nggak terlalu anu ya. Ya kalau ada namanya siswa duduk paling belakang, diem, ya itu saya. Tapi momen apa atau kejadian apa yang kemudian menjadikan Mas Angga itu sekarang lebih menjadi orang yang tidak introvert lagi? Saya ada momen waktu itu selepas SMA, pas
Saya masih ingat mau ujian apa ya? Kalau dulu namanya kita Eptanas. Eptanas Saya nggak ya. tahu sekarang apa namanya. Paling sekarang UN gitu ya. UN ya, UN Atau ya, UAS seperti itu. gitu. Nah, ujian nasional. Nah, dulu Eptanas. Di situ momennya ayah saya meninggal. Dan saya merasa gini, kalau saya bertahan seperti ini, saya tidak bisa jadi apa-apa. Keluarga saya bagaimana? Karena notabene ibu itu ibu saya ibu rumah tangga. Kalau saya tidak berani bergerak, kalau saya hanya pendiam aja, saya tidak ngapa-ngapain, kami mau jadi apa? Nah, itu yang sempat terpikir. Akhirnya saya punya trik. Waktu itu semua pencapaian yang ingin saya capai saya tulis. Pernah dengar saya yang tulis 100 impian gitu? Yes. Nah, saya enggak sedang, tapi saya tulis. Saya harus berani ngomong ke orang. Saya harus mengerti perilaku orang. Itu jadikan saya. Jadi setiap waktu momen itu saya baca terus. Saya hampir tiap hari saya buka sebagai pengingat. Jadinya akhirnya saya mulai berani. Dan yang paling momen yang paling membuka ternyata gini, setelah kita kerjakan suatu hal, ketakutan kita ternyata tidak terjadi. Banyak hal-hal yang kita takuti. Iya. Sebelum kita lakukan kita takut. Kita takut ini. Akhirnya kita jadi takut mau bergerak apa enggak ya kan? Ternyata begitu kita coba jalani aja. Sudah kita jalanin, sudah selesai, segitu aja sekalinya. Ternyata gitu, iya yang kita takuti loh. Kok hilang tiba-tiba, lewat tiba-tiba. Iya. Gitu. Benar. Saya merasakan juga pada saat menyelesaikan tugas akhir gitu ya. Iya. Kuliah kemarin kan. Ya. Mau mulai itu dari mana ini atau kok kayak males. Iya. Tapi setelah sudah selesai sidang, semua selesai. Segini aja sih gitu. Iya, lega itu gimana ya perasaannya kok? Masalahnya apa ya? Gitu. Ternyata kan terbuka gitu aja. Kita takutkan itu sebelum ya sebaiknya memang kita bisa kendalikan itu gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya faktor penghambat itu cuma 2. Ketakutan, kedua kemalasan. Ya. Itu. Cuma itu aja sebenarnya. Kalau 2 ini sudah bisa kita lawan, kayaknya kita bisa jadi apa aja yang kita mau deh. Oke. Walaupun tetap dalam batas-batasnya. Yang sampai nanti dikira, bisa jadi saya tiba-tiba pengen jadi presiden gitu, Anda juga gitu. Karena ada syarat-syarat tertentu. Untuk misalnya kayak kamu pengen jadi pengusaha. Menurut saya tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Karena pengusaha itu ada karakter orangnya. Ada karakter orangnya, ada juga yang bisa jadi kayak volunteer, ya relawan gitu, tidak bisa semua. Karena saya aja melihat ada orang yang senang di pekerjaan fisik, ada juga orang yang senang di pekerjaan administrasi. Itu kan duanya itu. Kalau saya itu kembali ke sifat orang-orangnya lagi ya. Benar. Masalah begitu. Masih berlanjut dari hasil stalking